Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang materi tari-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mereview untuk tarian tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Sebenarnya hampir seluruh tarian yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia ini itu sudah mendunia. Nah, tapi baik, mari kita simak sama-sama video-video ini tentang 5 tarian tradisional yang sudah mendunia. Selain tari Bali yang menarik perhatian para warga asing, rupanya masih banyak jenis tarian lainnya yang juga telah mendunia. Apa saja dan Tari seperti Bali, apa 5 tarian pasti asli Indonesia mendunia, yang ya. mendunia? Berikut ulasannya hanya untuk Anda semua. Yang kelima, iya, Bagi Anda yang tinggal ada di Pulau tari Jawa, tentu Jaipong. sudah tidak asing Ya. dengan Jaipongan, yang merupakan jenis tari pergaulan tradisional masyarakat Sunda Karawang, Jawa Barat. Jaipongan ini diciptakan Tari oleh Suanda sekitar tahun 1976 yang digarap menggabungkan elemen seni tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan beberapa seni dari Jawa tradisi Barat, ya. lainnya. Pada awalnya, Jaipongan hanya ditampilkan dengan instrumen gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinen, lalu mulai didistribusikan secara swadaya di wilayah Karawang dan sekitarnya. Jaipongan kemudian mendapat sambutan yang baik, hingga akhirnya menjadi sarana hiburan masyarakat dan fenomena baru dalam ruang seni budaya Karawang. Karya Jaipongan yang pertama kali dikenal masyarakat adalah tari daun purus dan rendeng bojong. Yang keduanya adalah jenis tari putri dan berpasangan. Jaipongan kembali mengalami perkembangan di tahun 1980 hingga 1990-an, di mana mulai diciptakan jenis tari lainnya dan menghasilkan seniman tari yang lumayan banyak dan juga berbakat. Saat ini Jaipongan disebut sebagai salah satu identitas kesenian Jawa Barat karena setiap ada tamu asing yang datang ke wilayah ini selalu disuguhi oleh Jaipongan. Tak hanya itu saja, Jaipongan juga kerap ditampilkan dalam berbagai pentas di luar negeri yang disaksikan bahkan ikut dipelajari oleh orang-orang asing di berbagai negara. Yang keempat, Berikutnya ada tari klasik gaya Tari Surakarta klasik yang memiliki Surakarta. karakter khas yang disebut sebagai tari klasik Jawa karena bersumber pada tradisi budaya di Oke, lingkungan ini keraton. Jawa, ya. Pada awalnya tarian ini menirukan gerakan alam semesta yang dijadikan ragam gerak tari tubuh, di mana untuk mencapai tingkat gerak yang berkualitas diperlukan suatu metode latihan tari yang efektif. Tari klasik Surakarta sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit yang menampilkan gerakan lemah lembut namun tidak membosankan jika disaksikan. Setiap gerakan pada tari klasik bukan hanya melambangkan sekedar aktivitas, namun juga bahkan memiliki filosofi yang syarat pesan. Namun tak hanya gerakan saja, pakaian dan musik pengiring pun menjadi unsur penting yang menjadikannya berbeda dengan tari-tarian rakyat lainnya. Mitos yang menjadi dasar estetika tari klasik Surakarta adalah kiblat papat lima pancer, yaitu Segara Kidul di pantai selatan, Eyang Merapi di barat, Batari Uma di utara, dan Eyang Lawu di timur. Bagi penikmat tari klasik Jawa langsung di tempatnya dilahirkan, Anda akan merasa bagai bangsawan di masa kerajaan. Oke, yang ketiga, wah, ini pasti sudah sangat dikenal, ya. Tari asli Indonesia yang mendunia Reog berikutnya adalah Ponorogo. Reog Ponorogo dari Jawa Timur sebelah barat laut. Tarian ini merupakan salah satu budaya yang Reog masih sangat Ponorogo kental ini berasal dengan dari hal-hal Jawa berbau Timur. mistik dan juga ilmu kebatinan. Dalam pertunjukannya, Reog menampilkan topeng berbentuk kepala singa yang disebut sebagai singa barong yang menjadi simbol Kertabumi, di mana bagian atasnya ditancapkan bulu-bulu merak sehingga menyerupai kipas raksasa seberat 50 kg. 50 kilogram. Reog modern kini sering Dibawa oleh dipentaskan satu pada orang. berbagai acara seperti hitanan, pernikahan, ataupun hari-hari besar nasional yang terdiri dari beberapa rangkaian dengan 2-3 tarian pembukaan. Tarian pertama biasanya dilakukan oleh 6-8 orang pria berbaju serba hitam dengan wajah yang dipoles berwarna merah. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan tarian yang diperagakan oleh 6-8 orang gadis berkuda.
Usai tarian pembukaan, barulah adegan inti reog Ponorogo ditampilkan yang disesuaikan dengan Luar biasa, acara itu Indonesia. sendiri. Jika reog tampil untuk acara pernikahan, maka akan menampilkan adegan percintaan, sementara untuk acara sunatan akan menampilkan cerita Sesuai ya, bertengkar. sesuaikan. Penampilan reog Ponorogo kemudian dilengkapi oleh adegan Ya. singa barong, di mana topeng sangat berat ini hanya dibawa penari menggunakan gigi. Oke, yang kedua, tari serimpi. Selanjutnya ada tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram yang dilanjutkan Masih dari pelestarian serta daerah pengembangan Jawa. sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah. Sejak zaman dahulu, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di Keraton Jawa dan tidak bisa disamakan dengan tari pentas lain karena menyimpan sifat yang sakral. Serimpi Tari bahkan keraton memiliki ya. tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja dari zaman Jawa hidup. Dalam perkembangannya, tari serimpi tidak memerlukan sesajen, melainkan hanya di beberapa waktu tertentu. Sementara iringan musik tarian ini mengutamakan paduan suara gabungan di saat menyanyikan lagu tembang-tembang Jawa. Selain itu, perkembangan tari serimpi mempengaruhi durasi waktu pementasan menjadi beberapa varian baru dengan durasi yang lebih singkat. Beberapa jenis yang mengalami perkembangan ini adalah serimpi anglir mendung selama 11 menit dan serimpi Ada gondokusumo selama jenis-jenisnya ya, 15 menit yang sudah yang pada dikembangkan awalnya juga. memiliki durasi selama 1 jam. Oke, yang pertama masih ada di Pulau Jawa. Wah, ini tidak. Wah, tari saman. Dan inilah tari asli berasal dari Indonesia yang Aceh, telah mendunia ya. dan menempati urutan Urutan pertama pertama. versi bintang 5 adalah tari saman yang merupakan sebuah tarian suku Iya. Gayo asal Aceh yang sering ditampilkan dalam perayaan Betul. peristiwa-peristiwa penting acara adat atau dalam beberapa perayaan hari besar Islam seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sejarahnya, menurut beberapa literatur, tari saman dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama dari banyak Gayo, eranya ya. Aceh Tenggara. Tarian ini kemudian ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada November Ya. 2011. Tari saman merupakan salah satu media dakwah yang mencerminkan pendidikan, sopan santun, kekompakan dan kebersamaan, Oh, betul, serta karena itu sangat ribet. keagamaan. Biasanya sebelum tarian saman dimulai, selalu dibuka oleh seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat yang memberi nasihat-nasihat berguna kepada pemain dan juga penonton. Tarian ini ditampilkan tanpa iringan alat musik, namun menggunakan suara dari penari dan irama tepuk tangan yang dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha sebagai sinkronisasinya. Kini tari saman bahkan telah menjadi ekstrakurikuler di beberapa sekolah yang popularitasnya tak hanya bergema di dalam negeri namun juga di mancanegara. Tari saman pernah memboyong penghargaan Best Performance Award di event Cultural Showcase yang digelar oleh University of Leeds pada Februari 2013. Tarian ini juga pernah menyabet The Best Performance di Yunani Banyak dalam The penghargaan ya, International untuk Folk tari saman. Festival pada Juli 2013. Keren, Itulah perlu kelima bangga tarian kita. asli Indonesia yang mendunia yang Sangat semoga bangga. bisa menambah kecintaan Anda Pastinya, terhadap pasti budaya sangat di menambah kecintaan Indonesia. kita terhadap budaya di Indonesia. Luar biasa. Ini sebenarnya bukan cuma tari-tarian yang 5 ini saja yang sudah mendunia. Selain tari Bali, tari Tortor, kemudian banyak lagi tari-tarian yang lain yang ada di Indonesia. Bahkan di Kalimantan itu juga banyak tari-tarian yang sudah mendunia. Kemudian di Papua, lalu di Sulawesi itu juga banyak tari-tarian yang sudah mendunia. Jadi kita ini perlu berbangga sebagai bangsa Indonesia. Kita mempunyai jati diri yang sangat kuat. Jadi mari kita sama-sama tingkatkan dan tetap cintai kebudayaan negeri kita ini. Kemudian kita lestarikan. Lalu bila perlu kita yang belajar untuk terus melestarikan tari-tarian tradisional ini. Oke, sekian untuk review kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.